Halo Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Kita sekarang berada di bulan Juni ya. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan yang berkuasa atas hidup kami dan berdaulat menentukan segala sesuatu, betapa kami berterima kasih dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun Tuhan peliharakan kami. Dan juga Tuhan senantiasa ingin agar kami menjadi anak-anak yang baik. Kami mohon kiranya melalui firman Tuhan dan pertolongan Tuhan, kami terus dibentuk menjadi anak-anak yang Tuhan kasihi dan dikasihi oleh sesama. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 2, tetapi ayat yang ke-52 saja. Jadi cuma satu ayat ya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara, bacaan kita ini merupakan penggalan dari cerita yang secara utuhnya, yaitu peristiwa Tuhan Yesus dibawa orang tuanya ke Bait Allah pada usia 12 tahun, dan kemudian ia melakukan percakapan-percakapan dengan para orang-orang, kita katakanlah ya, orang-orang dewasa, dan bukan cuma orang-orang dewasa, tetapi orang-orang dewasa yang pintar-pintar dan cerdas-cerdas, baik mengenai pengetahuan keagamaan maupun juga mengenai pengetahuan tentang kehidupan di dunia ini. Dan dikatakan bahwa pada usia itu saja, atau baru pada usia itu, Yesus sudah bisa bersoal jawab, berargumentasi dengan orang-orang dewasa yang pintar-pintar dan cerdas-cerdas ini. Dan bukan asal berargumentasi tentu saja, tapi argumentasi dengan pemikiran-pemikiran bahkan melebihi orang-orang dewasa itu. Artinya sangat bijak, sangat pintar, sangat cerdas, dan seterusnya. Sehingga menimbulkan kekaguman. Nah, lalu kesimpulan dari kisah ini dibikin oleh Lukas bahwa Yesus kemudian bertambah besar, bertambah hikmatnya, dan kemudian makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kisah ini mengingatkan saya pada cerita tentang Samuel juga ya. Dikatakan dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 26, mengatakan bahwa Samuel juga demikian. Samuel muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Nah Bapak Ibu, rasanya betapa senangnya kalau kita punya anak ya. Anak kita itu ketika dia seiring dengan tumbuh baik usia dan jasmaninya, tapi tumbuh juga sikap orang kepadanya dan terutama sikap Tuhan kepadanya. Yaitu kalau sikap di hadapan manusia, ia makin disukai oleh manusia sesamanya, dan di hadapan Allah juga Allah makin menyukainya. Atau diri kita juga ya, kita akan tidak ingin kita makin tidak disukai oleh sesama, apalagi makin tidak disukai oleh Tuhan. Tapi kita ingin juga bahwa kita ini semakin hari semakin disukai Tuhan dan semakin disukai oleh sesama kita. Hal itu juga yang saya perhatikan dan saya lihat ya Bapak Ibu di dalam proses kependetaan. Betapa menggembirakan jika seorang calon pendeta, dan kalau itu barangkali anak kita atau ada anggota jemaat kita ya, anak-anak muda kita yang sekolah teologi lalu menjadi pendeta. Lalu kemudian ia tumbuh dari hari ke hari, pendidikan teologinya bagus, lalu kemudian karakternya terbentuk dari hari ke hari makin bagus, dan ia makin disenangi oleh sesamanya, dan terutama makin disenangi oleh Tuhan. Sehingga perjalanan regenerasi ini di gereja kita makin hari makin baik. Nah, begitu juga anak-anak kita di rumah, Bapak Ibu. Tapi menurut saya ada yang harus dilakukan oleh bagian kita manusia ini sehingga makin disukai Tuhan dan makin disukai oleh sesama. Kalau kita merujuk pada Samuel, memang Samuel anak yang tumbuh dengan baik. Ia taat pada Eli, ia menuruti apa yang harus dilakukan sebagai umat Tuhan yang
dibekali oleh Eli. Itu sebabnya dia tumbuh menjadi anak yang disukai Tuhan dan disukai oleh sesama. Tuhan Yesus sendiri kita lihat bagaimana taatnya dia kepada Allah. Bagaimana ia terus melatih dirinya berjuang untuk agar sesuai dengan Allah. Saya kira itu sebabnya ia makin disukai dan dicintai oleh Allah dan juga makin disukai oleh manusia. Kalau bahwa ada 1, 2, 3 manusia yang gak senang, itu pasti orang punya kepentingan sendiri. Tapi dari dalam diri kita sendiri maupun dalam diri anak-anak kita, katakanlah ya, mereka tumbuh sesuai dengan Tuhan. Dan biarlah Tuhan semakin menyukainya dan juga kemudian sesama juga. Mari Bapak Ibu kita semua bergiat baik untuk diri kita sendiri dan juga untuk anak-anak kita. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, bentuklah kami orang tua dan bentuklah anak-anak kami. Baik itu anak kami sendiri maupun anak-anak kami di gereja Tuhan Yesus. Kiranya semua kami tumbuh dari hari ke hari. Apa yang kami lakukan itu menyenangkan Tuhan dan menyenangkan sesama. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.